Allah mengingatkan kepada kita semuanya, di antaranya kita bisa pelajari dalam surah An-Nisa ayat 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network. Alhamdulillah, mitra Muslim, sore hari ini senang sekali kita bisa berjumpa dalam program Tabloid Udara di 4 Rajab ya, 1444 Hijriah, mitra Muslim, atau hari yang ke-26 Januari 2023. Semoga mitra Muslim aktivitas kita yang sudah kita lakukan dari pagi tadi, siang hingga sore hari ini, mitra Muslim mendapatkan keberkahan, kemudahan, serta tentunya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Saya Denny Rahmati, mitra Muslim yang sore hari ini bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Sore ini mitra Muslim kita akan membahas ya salah satu hal yang sangat penting sekali, mengenal lebih dekat pesantren Al-Quran Nurul Falah ya, dan yang sudah kita bahas insya Allah di 2 pekan yang lalu. Sejumlah hadis menyebutkan mitra Muslim keutamaan menghafal Al-Quran, seperti diantaranya diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, orang yang menghafal Al-Quran dengan baik akan bersama malaikat, sementara yang menghafal dan membacanya secara terbata-bata juga akan mendapatkan pahala. Bagaimana mitra Muslim pesantren Nurul Falah mendidik generasi Qurani yang nantinya akan dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang? Anda juga bisa mendapatkan beasiswa mitra Muslim ya, bebas SPP selama periode tertentu bagi Anda yang sudah memiliki hafalan ya dari juz yang pertama sampai dengan 10 juz ya. Di sore ini kita sudah bersama ada pengasuh pesantren Al-Quran Nurul Falah. Ini ada Dr. Andes Kiai Haji Ali Muafa MAG. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yai Ali Muafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yai di sore hari ini? Mas Denny. Alhamdulillah sehat-sehat juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Ayah kita membahas tentang mengenal lebih dekat pesantren Al-Quran Nurul Falah ini dalam konteks menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, dan pendekatannya ada program hafalan Al-Quran ya. Iya, itu mungkin bisa disampaikan kepada mitra Muslim ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada detik ini kita bisa berdialog ya, untuk satu misi yang sangat mulia, yaitu menciptakan generasi Qurani ya, generasi yang memang dibimbing oleh Allah, sehingga misi rahmatan lil alamin itu dapat kita raih bersama-sama. Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya merupakan salah satu institusi ya yang ingin mewujudkan rahmatan lil alamin tadi melalui jalur Al-Quran ya. Mungkin di antara lembaga-lembaga yang lain juga telah memprogram, meskipun mungkin cita-citanya juga menyiapkan generasi menjadi pemimpin yang benar-benar rahmatan lil alamin nanti itu, tetapi mungkin visi itu bermacam-macam ya, disiapkan dari sisi mana itu juga ada. Nah, pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya adalah salah satu di antara yang menyiapkan kepemimpinan masa depan bagi bangsa, negara, dan bahkan seluruh alam ini. Nah, Mas, ini saya ingin mereview ya sedikit bahwa pesantren Al-Quran Nurul Falah ini memiliki cita-cita sebagai lembaga dakwah yang profesional ya, yang amanah, yang berbasiskan pada pendidikan Al-Quranul Karim.
profesionalitas kita ini tidak boleh lupa dengan utamanya, yaitu bagaimana Al-Quran tadi itu. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita semuanya telah memandu kita ya. Kemudian Rasulullah melalui hadisnya telah memandu kita. Kemudian para ulama yang ahli di bidangnya ya. Jadi mulai sahabat, tabi'in sampai ulama yang kompeten di bidangnya juga turut mentranslate, turut menerjemahkan kemauan kitab suci Al-Quran dan panduan hadis Rasulullah SAW itu diterjemahkan di dalam kitab beliau masing-masing, sehingga mudah untuk kita konsumsi bersama-sama ajaran Al-Quran itu tadi. Nah kawan, tentu karena visi atau cita-cita pesantren Al-Quran Nurul Falah sedemikian ya, usaha-usaha kita untuk mencapai cita-cita itu adalah relevan dengan apa yang kita canangkan itu. Salah satu wujud nyata kita adalah bagaimana kaum muslimin ya, khususnya di negeri kita ini menjadi orang-orang yang ahli Quran. Lebih spesifik lagi kita bicara adalah bagaimana menyiapkan generasi kita itu menjadi generasi yang memiliki kekuatan spiritual serta memiliki kompetensi di bidangnya tentu ya. Atau biar ya, Mas ini kita kenal dengan bahasa yang sudah masyarakat, qawiyun aminun ya, kompeten dan aminun ya. Itu adalah merupakan hal yang kita raih bersama. Maka Allah mengingatkan kepada kita semuanya, di antaranya kita bisa pelajari dalam surah An-Nisa ayat 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Salah satu pelajaran yang kita ambil adalah, kalau bahasanya orang Surabaya itu Mas Yani, gak esok turu kita. Kalau kita ini tidak merasa yakin, percaya diri, mantap bahwa generasi kita sudah beres, masa depan kita sudah beres, gak esok turu begitu ya bahasanya, bahasa kita ini. Lah ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa surat keempat ayat 9 itu. Jadi serius kita harus memperhatikan bagaimana generasi kita ini. Kalau kita bertanya ya, kayak Mas Denny misalnya, apakah hari ini tantangan kita ini levelnya di mana? Apakah rendah, apa menengah, apa berat Mas kira-kira Mas? Berat ini. Berat sekali ya. Pertanyaan ini pernah saya tanyakan pada waktu saya masih remaja ya, dan saya juga di remaja masjid, di pelatihan-pelatihan. Apakah zaman kita ini sudah berat ya? Jawabannya berat. Kalau kita tanyakan pada ayah kita, kakek nenek kita yang masih ada waktu itu, beliau juga mengatakan ternyata masa beliau di awal dulu juga sudah berat. Dengan masa hari ini pada waktu itu tahun 84 lebih berat. Artinya tantangan kita ini semakin lama semakin berat, terutama tantangan iman. Ya, bagi generasi kita terkadang ada kisah sejarah atau kejadian yang tidak tersambung dengan mereka zaman sekarang ini, sehingga misalnya aspek sejarah yang menjadi pelajaran, salah satu pelajaran dalam Islam agar kita mempelajari masa yang lalu demi kesuksesan kita di masa yang akan datang, ini tidak diperoleh karena generasi kita tidak memperoleh pelajaran tentang itu ya. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, memang yang namanya ya sebutlah ya kalimat yang agak kasar itu serangan ya, serangan budaya, serangan gaya hidup. Ya, itu tidak bisa membendung ya. Sehingga tadi saya juga mendengar di suatu berita pada hari ini
ada konten yang ditutup oleh pemerintah karena menyajikan sesuatu yang sangat tidak memberikan pembelajaran bagi generasi kita. Aurat itu bahasa Arab ya Mas ya. Bahasa Jawanya kan rahasia ya. Tapi dalam tanda kutip aurat itu dijual sekarang itu. Ditampakkan di medsos sedemikian rupa sampai pada lintas usia. Ya. Usia lansia pun masih bisa di marketingi begitu ya. Ini tantangan bagi generasi kita, sehingga seakan-akan mereka itu tidak lagi, generasi kita itu dapat membedakan sebenarnya yang baik, sebenarnya yang benar itu yang mana. Ya. Ini hampir tidak bisa dibedakan karena orang juga kadang-kadang tidak peduli, urusanmu, kamu akhlaknya seperti itu urusanmu. Nah ini sudah nggak peduli lagi. Wong kadang-kadang kita berbuat baik itu juga malah salah oleh mereka. Ngelingna tadi pekoro malah. Sehingga sekali lagi tantangan yang berat ini menjadi salah satu poin bagi pesantren Al-Quran Nurul Falah yang dalam redaksinya bisa kita temukan kebutuhan apa negeri ini, ya. Kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh bangsa ini pada hari ini, pada 30 tahun mendatang. Ini penting. Nah, kita menjawab di pesantren Al-Quran Nurul Falah ini dengan beberapa program. Kalau program di pesantren Al-Quran Nurul Falah yang pusat di Kedintang di Surabaya itu, kita ada pesantren Tahfidz Leaders. Jadi anak-anak mahasiswa yang kuliah di Surabaya dan sekitar itu memang menjadi santri mukim di Kedintang Surabaya, di Nurul Falah Surabaya. Mereka menghafal Al-Quran, intelektualnya dari kampusnya, spiritualnya kita poles ya. Ada karakter kepemimpinan yang kita biasakan sejak dini. Nah, ada pilihan lain. Ya, pilihan lain ini kita dirikan atau kita bentang di pesantren Al-Quran Nurul Falah 2, itu ada di Pandaan ya. Jadi kalau kita posisinya sih dari exit tol Pandaan itu 10 meter ke arah kanan ya. Itu sudah ada di situ posisinya. Nah Mas, ini yang paling penting lagi adalah apa yang ada di pesantren Tahfidz di Pandaan ini. Yang pertama saya sampaikan, sasaran kami adalah mengambil anak-anak yang usia SMP. Jadi anak-anak usia SMP ini masuk di situ, dia keluar setelah mengikuti jenjang pendidikan SMP dan SMA, jadi 6 tahun. Jadi kalau mereka masuk di situ, mesti mereka akan mengikuti pembelajaran itu sampai 6 tahun. Kemudian yang kedua, kita memang menyisir untuk kaum ada ya, kaum ada. Jadi putra ya, putra usia lulus dari SD atau MI terserah ya. Jadi kita di sana mengenyam di pendidikan formalnya itu adalah di SMP dan SMA. Jadi nanti langsung 6 tahun gitu ya. Itu otomatis mereka nanti akan mendapatkan ijazah SMP dan SMA sehingga bisa melanjutkan di perguruan tinggi yang ia cita-citakan. Dan nanti kami akan mendampingi mereka bagaimana cita-cita itu tadi dapat diwujudkan pada masa depan generasi kita yang masih lulusan SD itu tadi ya. Yang kedua, jaminan mutu yang kita rancang adalah anak-anak itu hafizul Quran, hafal Al-Quran 30 juz. Dan kita juga siapkan sanad ya, kesinambungan bacaan dan tahfidznya itu kepada suatu pondok pesantren tahfidz yang ada di Mojokerto, yaitu pemimpinnya sendiri yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Fatoni Dimyati LC. Beliau ini dari saya kira di Indonesia sudah sangat terkenal ya, karena beliau juga ada
menjadi pembina dan Dewan Hakim di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ ya. Dulu juga bersama-sama kami di sana ya, kami di Jawa Timur, beliau sampai di tingkat nasional ya, bersama hafidh-hafidh yang lain. Sanadnya kita ambilkan dari situ. Jadi hafal 30 juz bersanad kepada Kiai Haji Fatoni Dimyati dari Mojokerto, Jawa Timur. Ini untuk jaminan mutu yang kita rancang hafal 30 juznya. Yang ketiga adalah anak-anak ini kita rancang untuk bisa membaca atau terampil membaca kitab kuning. Kitab kuning itu sebuah istilah ya. Tapi memang dulu sejarahnya kitab kuning itu kitab agama yang kertasnya memang kuning. Tapi kuning itu maknanya juga tidak hanya warnanya, tapi dia gundul. Gundul itu ada dua, tidak ada harokatnya, fathah kasrodomahnya, dan juga tidak ada artinya, tidak ada makna perkataannya. Nah mereka, anak-anak yang nyantri di pesantren tahfidz Pandaan, Nurul Falah 2 Pandaan ini akan dibimbing agar dia terampil membaca kitab kuning tadi itu. Ya tentu nanti dengan bekal-bekalnya Mas Siti ya. Bagaimana tata bahasanya dan lain-lain, bahasa Arabnya gitu ya. Tapi bukan untuk muhadatsah. Bahasa Arabnya bukan untuk composition, tapi untuk pemahaman kitab gundul tadi. Dan yang keempat adalah anak-anak ini kita bimbing, kita arahkan, dan mudah-mudahan berhasil. Amin, ya. Amin. Dengan karakter-karakter yang memang diperlukan. Jadi pembentukan karakter manusia ini kan luar biasa. Luar biasa. Harus kita mulai dari bahkan sejak di dalam kandungan kan. Ini masa-masa remaja, ini masa-masa mencari jati diri juga. Maka 6 tahun itu kali 24 jam ini kita biasakan karakter mereka ibadah sehariannya ya. Mulai dari sholat ya, kemudian membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sampai yang sunnah-sunnah ya, sholat malam dan lain-lain. Ini kehidupan ubudiyahnya, kehidupan sosialnya yang mereka tentu bermasyarakat ya sesama kawan-kawan yang ada di sana. Tentu hiruk pikuknya ya, dinamikanya di pesantren itu dapat, yang sudah biasa di pesantren sudah bisa membayangkannya, tapi yang belum ya menerka-nerka kayak apa kehidupan di pesantren itu. Ya, jadi mulai akan tidur sampai bangun tidur mereka dilatih dengan atau dibiasakan dengan karakter yang akhlakul karimah ya, pikiran-pikiran yang benar, cara berpikir yang betul, cara berucap dan bertutur kata yang baik dan yang benar. Jadi isyarat Nabi itu jangan ada anak-anak atau kaum muslimin itu merugikan oleh kepada orang lain. Itu Mas Edi ya. Mungkin sisi-sisi lain yang bisa diperdalam, silakan juga kawan-kawan Suara Muslim untuk juga bisa mencermati ya. Mungkin hal-hal lain yang sekelumit saya kenalkan ini ada yang bisa diperdalam gitu ya. Untuk ya maaf saja terkadang sudah bertanya ya, dari media lain bertanya panjang lebar, wah senang sekali. Nah, ternyata terakhir pertanyaannya adalah, ini anak saya perempuan, nah begitu. Jadi pertanyaan yang panjang itu akhirnya mereka lemas. Saya bilang nggak apa-apa, karena pertanyaan tadi penting ya. Nanti juga untuk satu sisi masyarakat mengerti, oh bahwa di sini adalah putra. Sisi yang lain juga menjadi inspirasi bagi pesantren Al-Quran Nurul Falah, karena berarti potensi kaderisasi bagi remaja-remaja putri juga
kuotanya perlu diperhatikan, bukan gitu ya. Jadi tidak ada yang muspro lah bicara kita itu tadi ya. Jadi mitra muslim ada 5 jaminan mutu mitra muslim ketika nanti putra, ini khusus putra dulu mitra muslim ya, di pesantren Al-Quran Nurul Falah Pandaan mitra muslim ya. Dan ini dibuka penerimaan santri tahfidz dan beberapa jaminan mutu diantaranya hafidz 30 juz bersanad ya, terampil membaca kitab kuning, kemudian terampil berbicara bahasa Inggris, memperoleh ijazah SMP, SMA, dan insya Allah nanti juga akan dibimbing ke jenjang yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi S1, S2, dan sampai S3 mitra muslimnya. Nah ini caranya pendaftarannya bagaimana mitra muslimnya, karena kalau di 2 pekan yang lalu Pak Yai Ali Muafa juga menyebutkan bagi yang mendaftar pertama akan mendapatkan kebebasan SPP kalau nggak salah ya. Ya. Ya ini 5 pendaftar pertama masih berlaku atau gimana? Iya. Oke. Itu kita berikan penghargaan, Mas, apa istilahnya? Mereka yang bersemangat daftar awal itu kita berikan penghargaan, mereka diberikan bebas untuk SPP-nya 1 tahun pertama. Masya Allah. Di antara penghargaan yang kita berikan pada mereka. Benar. Tidak hanya itu mitra muslim ya, kata Yai Ali Muafa juga yang sudah hafal 1 juz sampai dengan 10 juz juga nanti ada penghargaan yang lainnya. Tentu disesuaikan mitra muslim. Nah, silakan nanti bisa Anda tanyakan seputar bagaimana di Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Falah yang di Pandaan mitra muslim ya. Ya, bagaimana mitra muslim kita menghadapi tantangan yang bertubi-tubi di masa yang saat ini. Tadi sudah disampaikan oleh pengasuh pesantren Al-Quran Nurul Falah, ada Dr. Andes Kiai Haji Ali Muafa MAG. Salah satunya bisa memondokkan putranya mitra muslim ya di pesantren Al-Quran Nurul Falah. Kini sudah dibuka untuk pendaftaran santri tahfidz mitra muslim. Jaminan mutu tadi hafidz 30 juz bersanad kepada Al-Hafidz Kiai Haji Muhammad Fatoni Dimyati LC dari Syria, terampil membaca kitab kuning, terampil berbicara bahasa Inggris, memperoleh ijazah SMP SMA, dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi. Nah, 5 pendaftar pertama ini bebas SPP 1 tahun mitra muslim ya. Silakan bagi putra-putri putra saja mitra muslim ya yang mungkin saat ini mencari pondok pesantren untuk melanjutkan dari jenjang SMP sampai SMA-nya, bisa melalui langsung tersambung di 0857 3188 5420 ya. Ada jalur reguler dan juga beasiswa tahfidz ya, termasuk tadi SPP bebas 1 tahun itu jalur tahfidz mitra muslim. Informasi lebih lengkapnya nanti bisa Anda kunjungi di nf2.nurulfalah.org, termasuk bisa bertanya di sore hari ini di 0855 300938 ya. Ada pertanyaan sebenarnya Pak Yai di sore hari ini yang membedakan pesantren tahfidz Nurul Falah 2 Pandaan dengan yang lain itu bagaimana Pak Yai? Kemarin sempat belum ditanggapi via streaming dari Ngawi. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pesantren Al-Quran Nurul Falah ini memang tadi saya bilang di depan, kita ini mendirikan pesantren atau lembaga pendidikan itu salah satu yang menjadi panduan kita untuk menentukan ke arah mana pesantren dan lembaga pendidikan itu adalah kita cari apa ya yang dibutuhkan oleh negeri ini. Kalau kita bicara bangsa kita, kira-kira untuk masa depan ini apa yang dibutuhkan oleh mereka. Ya terus terang kalau kompetensi untuk menjamin kehidupan duniawianya saya kira luar biasa ya. Sudah cukup banyak, ada yang dicetak menjadi anak yang ahli bidang A, ahli bidang B, yang oleh masyarakat dan pemerintah dan para pejuang-pejuang di pendidikan ini telah mencari celah itu, apa yang kira-kira dibutuhkan di masa depan ketika anak-anak ini lepas dari masa sekolahnya. Ini pun juga demikian, tapi kami mengkolaborasi bahwa spiritual ya, keislamannya, rohanianya, hatinya ini juga harus dibangun. Kalau kita mencanangkan satu saja model, maka rasanya ya itu ada beberapa sisi yang tidak terpenuhi dari celah kebutuhan hidup
bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Maka dengan pemikiran seperti itu, memang sengaja kami buka pesantren Al-Quranul Falah di Ketintang, di Pandaan, dan nanti insya Allah mudah-mudahan tahun depan itu di Krian Sidoarjo. Itu beda-beda kita tawarkan kepada masyarakat. Tapi bahwa spiritualnya itu tetap suatu hal yang bagian penting dalam aspek menyiapkan kaderisasi kita. Untuknya di Ketintang, pesantren Tahfidz Leaders itu beda yang sangat menyolok adalah mereka itu diberikan keterampilan bagaimana dia itu terbiasa berpikir sebagai seorang pemimpin di masa yang akan datang. Jadi karakter atau kebiasaan cara seorang pemimpin itu bagaimana dibiasakan sejak dia masuk di Nurul Falah itu. Dan mereka kelasnya kan kelas mahasiswa ya, kelasnya mahasiswa. Kemudian yang kedua, mereka memang sudah dibiasakan cara berpikir yang sistematis. Untuk dua hal ini mereka itu diberikan ruang dan waktu yang cukup ya. Suatu misal bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat, terutama yang ada di pesantren itu, maupun nanti mereka akan ditemukan dengan komunitas, misalnya guru-guru Quran di Kabupaten A, di Provinsi B, dan lain-lain. Mereka akan bergaul dengan mereka. Betul. Dengan para guru-guru di lapangan itu, karena mereka juga kita bekali pengalaman bagaimana menyusun rencana kegiatan, kemudian mereka dipandu oleh target dan tujuannya, kemudian mereka juga melaksanakan apa yang sudah dirancang, kemudian mereka juga mengontrol, mengevaluasi, dan lain-lain. Jadi rukun-rukun manajemen ini kita biasakan menjadi kebiasaan mereka ya, dan tidak boleh lupa satu hal, apa yang engkau lakukan ini tujuannya apa, targetnya apa, sehingga dengan kebiasaan itu yang kita latihkan mulai sejak hal yang terkecil, dibekali dengan komunikasi yang baik ya, pelayanan excellent, kehidupan yang mandiri, yang tertib, dan lain-lain, itu menjadi corak yang membedakan daripada pesantren Al-Quran Nurul Falah 2 di Pandaan. Jadi yang paling kita sadari lagi adalah ini mereka sudah action di lapangan. Jadi ibarat mereka berjuang itu tidak berjuang di keluarganya saja. Jadi pertama berjuang untuk dirinya menjadi orang baik, kebiasaan berpikir itu sebagai pemimpin masa depan ya. Kemudian yang kedua, mereka itu berjuang untuk masyarakat luas. Kalau mereka memilih menjadi guru Quran, kita sudah fasilitasi. Kalau mereka memilih menjadi trainer guru Al-Quran, kita sudah siapkan ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga ke depan mereka itu jadi apa saja. Salah satu contoh, santri kita ini ada yang bercita-cita menjadi rektor. Kita diskusi panjang ya, kenapa jadi rektor? Ternyata ya sudah masuk apa yang kita tanamkan itu. Jadi apa saja kalian ini tidak pernah lupa bagaimana membuat masyarakat itu menjadi baik. Satu, yang kedua bagaimana hidup dia itu bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain, kepada bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang kokoh, yang maju. Itu dimulai dari Anda sebagai seorang pemimpin. Mereka sudah sadar bahwa mereka dicetak menjadi pemimpin yang akan membangun bangsa dan negara ini menjadi yang kuat, yang makmur, yang berakhlakul karimah. Mereka sudah paham. Sehingga ketika kita tanya, apakah dulu cita-citamu menjadi rektor itu apakah sejak usia berapa, katakan. Ternyata cita-citanya itu berpindah-pindah, Mas. Berpindah-pindah, dan ketika masuk Nurul Falah itu kita orientasi, ya mungkin sebelum daftar mereka juga sudah membaca ya. Ternyata itu menjadi pilihan. Jadi, tetapi ketika saya goda, tapi Anda kan menghafal Quran sekarang, kalau jadi rektor bagaimana nanti? Dia jawabnya enak saja ya.
Allah kan sudah memberikan bekal pada manusia ini sesuai dengan porsi yang Allah tahu. Masya Allah. Jadi dia yakin saya jadi rektor, hafal Quran tidak hilang. Apalagi rektor itu kan tidak rebyek dalam arti pekerjaan yang kecil-kecil. Ya berat juga karena berpikir makro bagaimana mahasiswanya ini bisa menjadi atau menjawab tantangan masa depan. Jadi optimisme yang kita bangun itu ternyata sudah mulai menjadi cara berpikir anak-anak itu. Kalau di Pandaan ini memang masih anak-anak remaja ya. Anak-anak remaja kita bimbing bagaimana sih masa depan ini yang kita hadapi. Kemudian kita harus bagaimana. Bagaimana itu yang paling utama adalah perilakunya, ucapannya, bukan teori-teori tentang ilmu yang mereka miliki yang kita ajarkan. Oleh karena itu ini pembeda utama ya, diferensiasi yang kita bangun. Nanti ada lagi yang Nurul Falah berikutnya ya yang kita akan bangun. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang kemarin ya. Mohon maaf tertunda ini ya rupanya. Iya, terima kasih dari Bapak di Ngawi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kalau sekarang masih kelas sekitar 5 SD ya, apakah juga boleh untuk dipersiapkan inden dulu atau bagaimana untuk mengisi kelas yang ada di Pandaan tadi ya? Ya. Baik. Memang dalam perbincangan harian ya, day to day-nya kita juga mengantisipasi meski belum kita publish ya. Kita juga akhirnya memang menghargai karena terus terang ya, di antara kawan-kawan, di antara masyarakat yang kita kenal memang bertanya seperti itu. Bahkan yang pertanyaan yang lebih maju lagi, anak saya masih kelas 4 katanya SD, apakah boleh begitu? Ya, saya dengan bijaksana, insya Allah kita siapkan untuk itu ya. Jadi saya balik bertanya, kenapa masih kelas 4, masih kelas 5, kelas 6 kok sudah daftar di Pandaan? Ya, ternyata mereka punya jawaban yang juga sesuai dengan pengalamannya. Karena yang saya tahu itu, kata mereka ya, ternyata sekolah-sekolah pilihan, pesantren-pesantren pilihan itu tak terduga. Kita daftar tinggal cerita katanya. Mungkin ada kakak-kakaknya yang sudah terjadi seperti itu. Akhirnya pilihannya ya seadanya. Bahkan ya dia mengaku ya, sekolah setahun ini akhirnya ya seadanya saja. Nanti tahun kedua dia keluar katanya karena nggak sesuai dengan pilihannya. Nah ini saya kira kaum muslimin sekalian, memang pertanyaan baik ini, apakah bisa kita layani anak yang sekarang masih kelas 5 atau kelas 6 SD, sementara mereka belum bisa masuk di Nurul Falah 2 di Pandaan ini. Kita bisa inden ya, bisa inden, dibicarakan melalui link yang kita miliki itu ya, bisa telepon, nanti konsultasi di situ. Tapi harapan saya yang saya sampaikan hari ini juga bisa menjawab ya, mungkin bahasa saya kekhawatiran ya, orang tua bahwa kuotanya nanti nggak dapat. Ya tentu kita akan utamakan siapa yang daftar duluan, ini berarti sudah tercatat sebagai calon santri tahfidz yang leader tadi itu. Gitu ya. Jadi kuota untuk mendapatkan gratis SPP 1 tahun terbatas mitra muslim ya, hanya 5 pendaftar pertama saja. Monggo nanti Bapak atau Ibu yang punya putra untuk dipersiapkan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bukan hanya acara memanage saja, tetapi juga sudah hafal 30 juz insya Allah bersana juga mitra muslim, bisa dan pandai, mahir membaca kitab kuning ya, termasuk juga berconversation atau berbicara bahasa Inggris. Nanti juga akan dibekali di pesantren Al-Quran Nurul Falah di Pandaan tadi mitra muslim. Silakan nanti bisa WA, nomornya di 085 731 885 420 ya, atau di nf2.nurulfalah.org. Mitra muslim, di segmen terakhir sore hari ini ya, masih bersama pesantren Al-Quran Nurul Falah 2 Pandaan ya mitra muslim, bagi bunda dan juga ayah yang putranya ingin bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz dan juga tentunya dengan bersanad, tentunya membaca kitab kuning dengan terampil, ada berbahasa Inggris juga dengan fasih ya, memperoleh ijazah SMP dan juga SMA. Ini sudah dibuka penerimaan santri tahfidz khusus putra di tahun ajaran 2023 sampai dengan
2024 ya Mitra Muslim. Kuotanya terbatas. Untuk pendaftar 5 pertama akan bebas SPP 1 tahun Mitra Muslim ya, termasuk yang mungkin sudah punya hafalan 1 juz, 2 juz sampai dengan 10 juz, nanti monggo bisa didaftarkan putranya, akan bisa mendapatkan juga bonus-bonus yang lainnya. Silakan bisa dikunjungi di nf2.nurulfalah.org atau melalui WA di 0857 3188 5420 ya, 0857 3188 5420. Kita masih bersama, ada pengasuh pesantren Al-Quran Nurul Falah, ada Dr. Andes Kiai Haji Ali Mu'afa. Beberapa WA Yai, ada beberapa di antaranya kita bacakan Pak Nanang tadi. Apakah juga itu dimulai dari SMP Ustadz? Nggak boleh SMAK, dan di daerah Sidoarjo atau di mana ini Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi untuk yang sedang kita bicarakan ini memang posisi pesantrennya ada di Pandaan ya, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Dan ini kita rancang untuk pembentukan karakter anak-anak ini, untuk memenuhi juga 4 jaminan mutu itu kita sudah hitung ya. Itu dimulai dari tingkat SMP kelas 1. Artinya memang yang kita rancang, yang kita cita-citakan menjadi jaminan mutu itu tadi menjadi keterampilan anak-anak, manakala anak-anak ini ada di situ selama 6 tahun. Sehingga dengan ini kita memang merancang anak-anak yang masuk mesti dimulai dari kelas 1 SMP ya. Kemudian mereka naik kelas 2, kelas 3 SMP, kemudian melanjutkan di SMA kelas 1, sehingga sustainable dari apa yang kita rancang, yang kita bangun itu diikuti oleh anak-anak itu mulai kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Berurutan begitu ya. Ini harapan kita, santri kita itu betul-betul menikmati pengalaman ya yang sudah kita rancang mulai dari awal sampai akhir dalam arti adalah standar dan level yang kita rancang gitu ya, sehingga tidak bisa diikuti di tengah-tengah. Kalau anak-anak ini masuk di kelas 1 SMA misalnya, itu sudah di tengah-tengah. Perjalanan kita dari awal, anak-anak kita tidak mengikuti, tidak merasakan apa yang kita lakukan 3 tahun yang lalu gitu ya. Jadi sehingga ya bismillah, ayo 6 tahun kita juga bisa ketemu kok ya. Ada sambang juga, ya, ada libur juga. Ya betul. Saya kira begitu ya jawabannya ya. Pak Nanang monggo bisa dimulai ya, nanti bisa tersambung saja di nomor WA karena Mitra Muslim yang mendaftarkan putranya di Pondok Pesantren Nurul Falah 2 di Pandaan Mitra Muslim ini bebas SPP 1 tahun Mitra Muslim ya, khusus untuk 5 pendaftar pertama saja. Jadi monggo para bunda, para ayah yang mencari pesantren ya, nanti bisa langsung di WA saja. Nomor telepon WA-nya bisa di 085 731 885 420. Pertanyaan yang selanjutnya sebelum nanti ke closing ya, apakah sekolah SMP dan SMA-nya itu sekolah di dalam Ustadz atau tidak mendapatkan pendidikan SMP SMA Ustadz? Artinya mungkin tidak mendapatkan ijazah mungkin maksudnya. Ya, baik, terima kasih. Ini ya pertanyaan penting ya bagi orang tua, bahwa pendidikan yang kita rancang ya, pesantren tahfidz ini adalah pendidikan yang juga diikuti oleh anak atau biasa diikuti oleh anak-anak umumnya. Jadi ada pendidikan formalnya di situ ya. Pendidikan formalnya sehingga anak-anak kita ini nanti akan memperoleh ijazah SMP dan ijazah SMA yang statusnya sama dengan sekolah-sekolah di luar Nurul Falah. Hanya bedanya sekolah kita ini nanti diselenggarakan proses belajar mengajarnya itu di gedung kita, tidak di luar komplek kita. Ya memang plus minus ya, tapi minusnya nanti bisa kita atasi dengan cara lain. Plusnya itu adalah anak-anak kita harapkan betul-betul fokus di situ. Kalau mereka sekolah di luar, itu satu nanti keamanan di jalan, dua terkontaminasinya oleh lingkungan di luar, kemudian aspek waktu
Wah, kita kan misalnya sekolahnya di luar katakanlah memerlukan sekian menit perjalanan. Meskipun kita juga bisa kawal, tapi dikawal secara fisik pakai kendaraan sampai di tempatnya itu bisa saja, ya. Tetapi pasti ada plus minusnya. Nah, kemudian kita memang sudah rancang sekolah itu ada di dalam situ seperti sekolah-sekolah umumnya, ya. Mereka punya ijazah SMP dan SMA yang nanti bisa digunakan untuk meneruskan sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri seperti apa yang mereka cita-citakan. Nah, begitu. Okay. Jadi boleh Mitra Muslim ya, tadi yang bertanya akan mendapatkan pelajaran formal, pendidikan formal SMP dan juga SMA, tentu mendapatkan ijazah, dan nantinya ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi akan ada bimbingan juga Mitra Muslim ya dari para ustadz, asatidz yang ada di pesantren Nurul Quran Nurul Falah, maksudnya ya, Nurul Falah di Pandaan 2. Kemudian yang terakhir Yai, apakah ada pondok khusus ini Yai ketika pondok Ramadan saja ikut ke sana atau tidak ada kalau di Pandaan? Mungkin ini di Surabaya mungkin Pak Yai. Iya, kita sudah terbiasa mengadakan acara-acara misalnya ya Tafid Weekend misalnya. Itu adalah cuplikan kegiatan bagian dari kehidupan di pesantren. Tetapi kalau saya sebut Tafid Weekend itu artinya adalah di weekend tersebut memang pembelajaran fokusnya di tafidnya itu. Tidak pernah lupa ada pembiasaan sehari semalam itu tadi. Kan cuman 2 hari 1 malam kalau Tafid Weekend itu. Ada juga kita istilahkan ngincipi mondok. Mencicipi bagaimana hidup di pesantren itu. Tidak lama, sehari semalam saja. Itu kita juga selenggarakan ya. Dan saya tambahkan untuk khusus di Pandaan ini, itu kuotanya memang kita terbatas. Jadi kita mengutamakan bukan kuantitasnya Mas Yani ya. Jadi kita tidak harus sekian ratus, sekian ribu anak ya. Itu hanya satu kelas ya. Ya, dalam jumlah minimalis kali 2 rombel. Di kira-kira anak 25 atau maksimal ya 30 anak. Itu satu angkatan. Itu nanti kalau sudah 3 angkatan kan, kalau 30 kan sudah 90 anak. Sudah banyak itu. Kemudian nanti kalau sampai SMA kelas 3 berarti kan 90 kali 2 sudah 180 anak. Kami ingin model yang lain adalah bahwa kami mencetak ingin yang kualitasnya yang ditonjolkan, meski nanti kuantitas itu akan mengikuti. Ya nanti mungkin kita harus ada cabang di tempat lain lagi yang tidak di situ. Nah begitu, ini tambahan saya yang penting ini ya. Betul. Jadi secara khusus dididik ya. Jadi ya memang kuantitas itu penting, tapi kualitas ini lebih diutamakan Mitra Muslim. Bagaimana pesantren Al-Quran Nurul Falah ini bisa mencetak generasi-generasi pemimpin yang akan datang di masa yang akan datang. Tentunya 30 juz hafal bersanad Mitra Muslim, ada jaminannya 4 tadi, diantaranya terampil membaca kitab kuning, terampil berbicara bahasa Inggris, memperoleh ijazah SMP SMA dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan 5 pendaftar pertama bebas SPP 1 tahun Mitra Muslim ya. Saya sampaikan ke masyarakat luas ya, mengapa leader ini kita tonjolkan di situ, karena memang orang yang bisa dan memiliki otoritas untuk membangun bangsa dan negaranya itu adalah melalui sistem kepemimpinan. Meskipun pemimpin yang kita maksud, yang dimaksud Nurul Falah itu juga bervariasi. Di lingkungan sekolah, pemimpin sekolah itu adalah mungkin diantaranya kepala sekolah. Kemudian kalau di perusahaan, pemimpin perusahaan itu adalah seorang direktur utama misalnya. Kalau di kampus pemimpin itu adalah rektor dan lain-lain. Dan kalau di arena kekuasaan pemimpin itu adalah presiden, gubernur dan seterusnya. Itu semua adalah pemimpin. Merekalah yang mendapat amanah dari bangsa dan negara ini untuk bagaimana kedepannya area yang dipimpin itu menjadi kayak apa. Nah disitulah kita siapkan pemimpin-pemimpin ini. Dan ini sudah amanah Allah ya, bahwa anak-anak kita jangan sampai mereka lengah dari wacana atau apa yang sudah ditentukan oleh Allah, bahwa kita itu menjadi khalifah fil ardi. Khalifah itu bahasa Al-Quran, yaitu pemimpin ya,
yang di masa datang itu dia akan menjadikan bangsa dan negaranya, lingkupnya, kalau perusahaannya di perusahaannya, kalau kampus jadi kampusnya, menjadi orang-orang yang terbaik. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan niatan ini, dan mungkin para pendengar suara Muslim juga telah mencatat cita-cita ini sebagai niatan yang mudah-mudahan sudah dicatat dan dituntun kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi santri jadi apapun bisa, insyaallah. Ya. Yang penting tadi pondasinya dikuatkan terlebih dahulu, mitra muslim ya. Dan semoga nanti bisa memberikan inspirasi di sore hari ini dan mendaftarkan putra Anda langsung ke 0857 318 85420, atau nanti kalau terlewat bisa WA ke Suara Muslim di 0855 3938. Terima kasih Pak Yai Halim Wafa. Semoga juga berkah aktivitasnya. Amin. Insya Allah nanti kita akan sambung di kesempatan ke depan. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama pengasuh pesantren Al-Quran Nurul Falah, mitra muslim, Dr. Andes Kiai Haji Halim Wafa MAG, bagaimana mengenal lebih dekat pesantren Nurul Falah dan juga bagaimana menyiapkan generasi Qurani menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Silakan nanti bisa langsung WA saja. Untuk 5 pendaftar pertama menjadi santri tadi mendapatkan free SPP 1 tahun, termasuk yang punya hafalan 1 juz sampai 10 juz juga akan mendapatkan bebas SPP di beberapa bulan, insyaallah mitra muslim ya. Saya Dani Rahmati di sore hari ini mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.